Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat zahir maupun nikmat batin, yang telah memberikan napas di pagi hari ini, yang telah memberikan kehidupan, yang telah memberikan umur panjang, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan di pagi hari ini. Alhamdulillah. Jamaah Zakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Zakatorik akan mengupas atau mengkaji yaitu surat Jin ayat 16. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq." Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami atau Allah akan memberikan atau menganugerahkan ma'an ghadaq, yaitu air yang banyak atau rezeki yang banyak. Jadi dalam tafsir sufi, jika seseorang berpegang teguh atau istiqomah kepada syariat yang mulia, kepada torekoh atau jalan yang lurus, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Pada kesempatan ini, dalam surat Jin ayat 16 ini, di situ ada kata-kata aparekoh, ada kata-kata alat torikoti. Torekoh itu jalan, torekoh itu metode, torekoh itu cara, itu secara bahasa. Torekoh secara ilmu sufi adalah perjalanan rohani seorang murid menuju Allah. Nah, perjalanan rohani ini harus dibimbing oleh seorang guru yang bernama Syekh Mursyid. Jadi orang-orang pengamal toreko disebut murid, gurunya itu disebut Syekh Mursyid. Toreko yang mutabaroh itu jumlahnya ada 42. Apa yang dimaksud torekoh mutabaroh? Torekoh mutabaroh itu adalah torekoh yang diakui didikannya, torekoh yang disahkan dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dasar dalil daripada pelajaran torekoh itu surat Jin ayat 16. Alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Jadi sekali lagi, torekoh itu adalah perjalanan ruhani seorang murid untuk menuju Allah, dibimbing oleh seorang guru mursyid. Nah, pelajaran torekoh ini adalah pelajaran khusus, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa seseorang itu untuk menuju Allah dengan 4 tahap. Pertama syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Orang-orang toreko itu ilmunya diambil atau bersumber dari Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bushiri dalam kitab Burdahnya. Dalam kitab Burdahnya beliau mengatakan, kuluhum min Rasulillah multamisun gorqan minal bahri aw rospan minad diyami. Kata Imam Bushiri dalam kitab Burdahnya,
semua ahli torekoh atau orang-orang torekot mengambil ilmunya itu dari Rasulullah langsung. Ada yang mengambil ilmu dari Rasulullah, orang-orang torekoh itu dengan apa? Gorkon minal bahari. Ada yang mengambil dengan menciduk, seperti menciduk air di lautan. Ada lagi ahli torekoh atau orang-orang torekoh mengambil ilmu langsung sumbernya dari Rasulullah, mengambil dikatakan raspan minad diam. Ada mengambil dari tetes, seperti mengambil tetesan air hujan. Jadi torekoh itu sumbernya langsung dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tarok tupikum amroin. Aku tinggalkan dua perkara. Intamaksakum bihima badahuma lantadila abadan. Aku tinggalkan dua perkara, jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, setelahnya tidak akan sesat. Yaitu pertama adalah kitabullah, yang kedua sunatur Rasulullah. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umatnya ada dua perkara. Kalau seandainya seseorang itu berpegang dengan dua perkara tersebut di zaman sekarang atau zaman modern ini, maka seseorang itu tidak akan sesat perjalanan rohaninya. Apa itu? Kitabullah, itu kitab Allah. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua sunatur Rasulillah, yaitu sunnah hadis Rasulullah. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bisunati, wajib kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafa ar-rasyidin, dan sunnah daripada khalifah ar-rasyidin, maksudnya para mursyid khalifah ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kenapa kita harus mengikuti Quran dan hadis dalam torekoh ini? Kenapa kita harus mengikuti perjalanan sahabat yang 4 tadi? Maka kata Rasulullah, ashabikan nujum. Sahabatku, kata Rasulullah, itu seperti bintang. Ayuhum iktadaitum ihtadaitum. Jika kalian mengikuti sahabatku, maka kalian akan mendapat hidayah. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi torekoh adalah perjalanan khusus. Bagaimana dengan seseorang bertorekoh? Fardu ain, wajib bertorekoh. Karena torekoh itu adalah pelajaran hati. Jadi ilmu torekoh ini membersihkan hati seseorang. Ilmu torekoh ini membersihkan ruh seseorang. Ilmu torekoh ini adalah membersihkan perilaku yang tidak terpuji menuduh terpuji, yang mazmumah kepada yang mahmudah. Makanya bertorekoh ini, ingat, bertorekoh itu adalah perjalanan harus punya guru. Jadi jelas dalil toreko dalam surat Jin ayat 16. Mudah-mudahan nanti Zakat Torik akan meneruskan pembahasan ini, dan seterusnya akan dikupas, akan dikaji tentang asal usul toreko. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan takut dan jangan khawatir untuk bertorekoh. Bertorekoh itu hukumnya fardu ain, karena dia adalah membersihkan hati, membersihkan ruh kita. Karena torekoh adalah perjalanan kita untuk bisa pulang menuju Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.